Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titan Abdul Aziz dengan NIM 042 dari kelas R04 akan menjelaskan materi tentang korelasi dan regresi. Pada materi korelasi pertama, kita masukkan data suhu dan BOD di Sungai Berantas, yaitu sebagai berikut. Kemudian setelah itu, karena satuannya berbeda, maka kita learnkan suhu dan BOD menjadi seperti ini dengan rumus sama dengan ln. Kemudian arahkan kepada kotak yang ada tulisan suhu. Berikut juga pada BOD. Setelah itu blok kotak ln suhu dan BOD, lalu pilih insert, kemudian pilih charge dan pilih scatter. Kemudian akan menghasilkan grafik seperti ini. Berdasarkan scatter plot di samping, dapat diketahui bahwa nilai-nilai pengamatan suhu dan BOD membentuk tren linear positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai suhu, di saat yang sama nilai BOD juga tinggi. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemisalan ln suhu sama dengan X dan Y sama dengan ln BOD dengan nilai N sama dengan 10. Kemudian kita copy saja data ln-nya menjadi berada di sini. Kemudian untuk mencari XY, rumusnya itu sama dengan X dikali Y. Kemudian selanjutnya untuk X kuadrat, pilih nilai X, lalu kemudian dimasukkan dengan rumus kuadrat. Begitu juga dengan Y kuadrat. Setelah itu, ambil fungsi rumus sum untuk menghitung jumlah total. Setelah itu kita mencari nilai RXY dengan rumus N dikali jumlah X1 kali Y1 dikurang jumlah X1 dikali jumlah Y1 dibagi akar N dikali X jumlah X kuadrat dikurang X1 dikuadratkan, kemudian dikali lagi dengan N kali Y kuadrat dikurang Y1 dikuadratkan. Kemudian didapat angka sebagai berikut. Kemudian hasilnya yaitu 0,723. Dilanjutkan dengan uji hipotesis korelasi. Pada pernyataan hipotesis, H0 tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. H1 ada hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian untuk ukuran sampelnya sama dengan 10, alfanya kita pakai 0,05. Setelah itu menggunakan distribusi sampling T. Titik kritisnya dB sama dengan N dikurangi 2, yaitu 10 dikurangi 2 sama dengan 8. T-tabelnya sama dengan plus minus alfa per 2. Dari alfa 0,05 diambil dibagi 2 menjadi 0,25. Kemudian cocokkan dengan T-tabel yang sudah dibagikan. Kemudian diperoleh hasil 2,306. Daerah penolakan dan perintah H0 dapat terlihat pada grafik di bawah ini. Kemudian untuk statistik uji, dengan rumus T hitung sama dengan RXY akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurang RXY pangkat 2. Didapat dengan RXY yang telah kita dapat tadi, yaitu sebesar 0,723. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus T hitung 0,723 akar 10 dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang 0,723 dipangkatkan terlebih dahulu. Kemudian didapat hasil sebesar 2,96. Dengan rumus Excel seperti terdapat di atas ini. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan kesimpulan. Karena hasil T hitungnya 2,96, maka kita letakkan angka 2,96 pada daerah tolak H0 karena batasnya itu 2,306. Dengan keputusan 2,306 lebih besar daripada T-tabel 2,306, maka kita tolak H0. Kesimpulannya ada hubungan antara suhu dan BOD. Selanjutnya yaitu materi regresi. Sama seperti data sebelumnya, kita memakai data suhu dan BOD di Sungai Berantas. Kita LN-kan terlebih dahulu, sama seperti regresi tadi, kita blok kolom suhu dan kolom BOD, kemudian pilih insert dan pilih scatter plot untuk menghasilkan
table untuk menghasilkan grafik seperti di samping. Selanjutnya permisalannya sama, yaitu X sama dengan ln suhu, Y sama dengan ln BOD dengan nilai N sebesar 10. Kemudian masukkan saja nilainya, yaitu seperti yang terlihat pada tabel. Setelah itu lakukan perhitungan dengan untuk mencari B sama dengan N dikali jumlah X1 Y1 dikurang jumlah X1 dikali Y1 dibagi 10 dikali jumlah X kuadrat yang ini dikurang dengan X1 dikuadratkan, yaitu angka ini. Didapatlah hasil sebesar 6,271. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai A, yaitu dengan rumus jumlah Y1 dibagi N dikurang B dikali jumlah X1 dibagi N, yaitu didapat menjadi A sama dengan 21,73 dibagi 10 merupakan jumlah datanya, kemudian dikurang 6,271 dari hasil B yang tadi, kemudian jumlah X1-nya yaitu seperti yang dilihat 33,79724 dibagi dengan 10. Kemudian didapat hasil minus 19,019. Maka dapat dimasukkan ke dalam model estimasi Y1 sama dengan min 19,019 ditambah 6,271 X1. Dilanjutkan dengan uji determinasi dengan rumus yang telah didapat, Y sama dengan min 19,019 ditambah 6,271 X1. Koefisien untuk mencari koefisien determinasi. Yang pertama, kita masukkan kembali datanya X1, XI, YI, itu seperti data sebelumnya. Kemudian untuk YI, kita ganti rumusnya menjadi rumus min 19,019 ditambah 6,27 dikali X1. X1-nya ini kita ambil dari sini. Kemudian untuk memudahkan kita, tinggal tarik saja angkanya ke bawah semua, maka akan menghasilkan jawaban yang benar. Kemudian untuk rumus Y1 dikurang Y rata-rata, maka untuk mencari Y rata-rata rumusnya itu total Y1 dibagi dengan jumlah data, yaitu 10, didapat hasil 2,173372. Selanjutnya tinggal dikurangi saja dengan nilai Y1. Tinggal rumus sama dengan daerah pada Y1 dikurangi dengan 2,1733. Kemudian akan didapat hasil seperti angka 2 ini. Dilanjutkan dengan pengkuadratannya, tinggal pada kolom tersebut sama dengan masukkan rumus kuadrat. Begitu selanjutnya. Kemudian untuk Y1 dikurang Y sama, tinggal dikurangi saja nilai Y1 ini dengan Y yang ada di sini. Dengan interpretasi, kemudian kita akan mencari rumus R kuadrat dengan rumus N dikali Y1 dikurang jumlah Y1 dikurang Y kuadrat dibagi dengan Y1 dikurang Y rata-rata kuadrat. Itu dapat terlihat 0,161965 dibagi dengan 0,32438. Didapatkan hasil sebesar 0,5229963. Jika dibulatkan akan menjadi 0,52. Dengan interpretasi, banyaknya kadar BOD dipengaruhi oleh suhu, yaitu sebesar 52%, sedangkan sisanya yaitu 48% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dilanjutkan dengan uji F. Yang pertama, pernyataan hipotesis. H0 kadar suhu tidak mempengaruhi BOD, H1 kadar suhu mempengaruhi BOD. Kemudian yang B, ukuran sampelnya tetap sama, yaitu 10 dan 0,05. Dengan titik kritis atau dengan menggunakan distribusi sampling F, didapat hasil DB1 sama dengan 1, DB2 sama dengan 8, maka F labelnya sama dengan 5,32.
Dilanjutkan dengan daerah penolakan dan penerimaan H0 seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk statistik uji, sumber keragaman, derajat bebas db1 yang tadi ada 1, db2 yang tadi ada 8, jumlah kuadrat regresi kita dapat dari jumlah nilai y1 dikurang y kuadrat, yaitu sebesar 1,6965. Untuk rumus JKT didapat dari y1 dikurang y dikuadratkan berdasarkan tabel sebelumnya, yaitu sebesar 0,32438. Maka rumus JKG bisa didapat dengan hasil JKT dikurangi dengan JKR, maka hasilnya sebesar 0,15473. Selanjutnya untuk mencari KT regresi dengan rumus JK dibagi dengan DB. Dilanjutkan dengan KTG, JKG dibagi dengan DB2, yaitu 0,15473 dibagi dengan 8 didapatkan hasil 0,01934. Kemudian untuk mencari F hitung, maka kita akan membagi KTR dibagi dengan KTG. Hasilnya sebesar 8,7714. Dengan F tabel yang telah didapat tadi yaitu sebesar 5,32. Maka keputusan dan kesimpulannya, F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 8,77 lebih besar daripada 5,32, sehingga dilakukan penolakan H0. Kesimpulan, sudah cukup bukti bahwa kadar suhu di perairan mempengaruhi kadar BOD. Selanjutnya, untuk memastikan lebih lanjut, kita lakukan uji distribusi sampling T dengan T-tabelnya 0,025,8 karena dB-nya yaitu sama dengan 8, didapat hasil plus minus 2,306. Daerah penolakannya dapat dilihat pada tabel bawah ini. Kemudian untuk statistik ujinya, karena nilai B sebelumnya itu 6,271, dapat dilihat di nilai yang di sini 6,271. Maka KTG-nya juga didapat dari nilai di atas sebesar 0,01934. Dimasukkan ke rumus SXX dengan rumus jumlah X1 kuadrat dikurang dengan jumlah X1 dikuadratkan dikurang dibagi N. Jumlah X1 dikuadratkan yaitu sebesar 114,23 dikurang sigma X1 yang telah dikuadratkan 33,79724 dikuadratkan dibagi dengan 10, didapat hasil sebesar 0,004664. Selanjutnya kita cari nilai SE dalam kurung B dengan rumus akar KTG dibagi dengan SEX yang sebelumnya kita cari. KTG sebelumnya yaitu sebesar 0,0193 dibagi dengan SEX-nya sebesar 0,046584, didapat hasil sebesar 2,04. Selanjutnya kita mencari T hitung dengan rumus B per SE B sama dengan 6,271 dibagi dengan 2,04, didapat hasil sebesar 3,07402. Selanjutnya keputusannya yaitu 3,0742 berada pada daerah tolak H0. T hitung berada di tolak H0. Oleh karena itu kita lakukan penolakan H0 dengan kesimpulan sudah terbukti bahwa kadar suhu dapat mempengaruhi kadar BOD yang ada di perairan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.